waktu pemerintahan Pak Harto ada tokoh Konghucu dari Korea datang untuk mengetahui keadaan Konghucu di Indonesia. Dia titip pesan ke Gus Dur bahwa sebagai sesama saudara dia tetap pesan pada tokoh pimpinan Muslim yang terbesar. Gus Dur marah tuh, tersinggung. Nggak perlu titip, itu kan saudara saya. Apa hak you nitipin? Justru saya yang punya kewajiban untuk menjaga. Justru saya ingin di Korea Muslim itu minoritas, you harus jaga. Jadi selama SD itu agama resminya Kristen, di sekolah Islam tapi suka ke Katolik gitu, seperti itu. Baru kira-kira menjelang lulus SD, entah dari mana ada aktivis Makin. Tiba-tiba datang ke rumah meminta saya untuk nari. Nah sejak saat itu sampai SMP full dapat pelajaran Konghucu di sekolah. Beliau membela, bahkan ketika ada utusan daerah, utusan golongan di MPR, Konghucu nggak terwakili, beliau bilang kamu demo, saya yang di belakang. Tapi kemudian ketika konferensi pers malah dia yang di depan membelain. Matakin adalah mataku. Mengganggu Matakin sama dengan mengganggu mataku. Padahal kita tahu kan, buat seorang Gus Dur mata itu kan sangat-sangat penting. Betul. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudara NU sekalian se-Indonesia dan yang berada di luar Indonesia, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan podcast NU yang akan membahas dengan gamblangnya nih, tapi step by step. Kita akan membicarakan tentang R20. Di sekitar kita sekarang, di depan saya ada Bapak XS Budi Estanuwibowo, betul ya Pak ya? Iya. Siese, baik. Itu singkatan Kiai kalau dalam bahasa Islam. Oh begitu, Siase. Ini pengetahuan baru untuk kita semuanya bahwa Siase itu istilah Kiai dalam Konghucu. Baik, pemirsa, di depan saya beliau sebagai Ketua Umum Dewan Rohaniawan Matakin. Matakin itu apa? Pimpinan Pusat Majelis Tinggi Agama Konghucu yang ada di Indonesia. Pasti dong pemirsa se-Indonesia ini ingin tahu sebenarnya latar belakang Bapak, kemudian di Majelis Konghucu sendiri. Boleh Pak perkenalkan dulu kepada masyarakat Indonesia. Saya mau dilamar nih ya. Oh. Saya butuh perkenalan dari Bapak agar kita makin akrab gitu Pak. Iya. Boleh Pak. Nama saya Budi Santoso Tanuwibowo. Siap. Kalau nama kecilnya ada dipanggil Kuat, ada dipanggil Jinbeng. Tapi bukan yang Kuat lagi viral kemarin, Pak? Bukan. Saya kebetulan lahir di kota Ngapak-Ngapak, Tegal. 31 Maret tahun 60. Nah, kemudian sampai SMA saya masih di Tegal. Setelah itu melanjutkan kuliah di IPB Bogor. Kalau orang Jawa Bogor ya. Bogor. Setelah itu tahun 84 saya ke Jakarta. Bekerja sampai sekarang. Dan perkenalan saya dengan Konghucu ini sebetulnya bukan pengenalan pertama, karena waktu kecil saya tinggal di sebuah kampung di Tegal sana, namanya Kampung Paweden. Itu masyarakatnya sangat guyup, sangat gotong royong, dan di sana juga rumah ibadah banyak sekali, diantaranya di sebelah rumah ada gereja Protestan. Jadi saya kecil itu sampai kelas 6 itu agamanya Kristen. Oh begitu. Tapi sekolahnya ada di SD 31, kalau sekarang termasuk kota, kalau dulu pinggiran, namanya di Kalimati. Agamanya hanya Islam, jadi selama 6 tahun saya juga belajar mendengarkan Islam untuk anak SD tentu ya. Dan kemudian setiap minggu saya anak tunggal, nggak punya kakak, nggak punya adik. Setiap minggu sering diajak juga ke katedral. Jadi selama SD itu agama resminya Kristen, di sekolah Islam, tapi suka ke Katolik gitu, seperti itu.
Baru kira-kira menjelang lulus SD, entah dari mana ada aktivis Makin. Makin itu Majelis Agama Konghucu Indonesia di kota-kota. Makin ini berdiri lebih dulu daripada Matakin. Jadi Matakin ini tumbuhnya bottom up gitu, seperti itu. Tiba-tiba datang ke rumah meminta saya untuk nari. Karena waktu itu kan sekolah dari Januari ke Desember, bukan seperti sekarang di Juli ya. Nah, Oktober itu hari lahirnya Konghucu atau maulidnya Konghucu, saya diminta menari. Jangan bayangkan ukurannya seperti sekarang, waktu itu masih kurus ya. Nah, sejak saat itu sampai SMP full dapat pelajaran Konghucu di sekolah. Sampai SMA kelas 3 semester pertama. Masih Konghucu, baru tahun 78 belakangan Konghucunya tidak boleh lagi diajarkan. Jadi semester 2 dan ada perpanjangan setengah tahun itu masuk ke Buddha. Sampai kemudian di IPB saya semester pertama kan ada pelajaran agama, Buddha. Habis itu kan sudah enggak beragama lagi, KTP-nya juga ganti-ganti agamanya. Sampai suatu ketika penelitian di Bali, saya dapat proyek penelitian di Bali, 6 bulan di sana ya belajar Hindu. Jadi 6 agama itu komplit lah. Luar biasa sekali. Meskipun berarti, tentu pengetahuan terbatas ya seperti itu. Tapi artinya Bapak sudah dari kecil itu berada di lingkungan yang sangat beragam sekali. Bukan hanya beragam, ketika SD itu karena di pinggiran orang Tionghoanya itu cuma 2 orang. Dan nggak ada masalah pada waktu itu. Kenapa nggak ada masalah? Kalau anak-anak zaman saya dulu, kalau mau berantem satu-satu. Dan begitu sudah kalah, langsung salaman. Nggak seperti sekarang keroyokan. Dan tidak ada pembelaan atas dasar satu ras, satu suku, satu agama. Tapi siapa benar, siapa salah. Ikutin aturan. Betul. Dan waktu saya ingat waktu awal-awal sekolah SD itu, nggak ada pelajaran agama, masih budi pekerti. Dan itu nggak boleh merah kan seperti itu. Nah, ketika di SMP mayoritas orang Tionghoa. SMP saya mungkin 90% orang Tionghoa. Tapi yang jadi juara kelas itu teman saya orang Sunda. Jadi ini juga membuktikan bahwa tidak ada etnis yang unggul. Siapapun bisa tampil berprestasi asal mau berusaha. Karena teman saya itu belajarnya lebih giat, lebih rajin. Saya baca buku 10 kali, karena bacanya selintas-selintas, beliau 1 kali belum selesai. Tapi ketika ujian ya lebih paham gitu, dan nggak hilang ilmunya. Nah kemudian ketika saya SMA, nah itu agak berbaur. SMA saya orang Tionghoanya ada 20%-an. Ketika di IPB Bogor, juga cukup banyak waktu itu. Cuma masalahnya ketika dijuruskan, di dalam jurusan saya juga hanya ada 2. Dan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi di sini yang memang harus yang juga menjadi keyakinan Gus Dur, kita bersahabat itu karena satu kemanusiaan. Betul, Pak. Dan yang dasarnya adalah kebaikan, itu aja sih. Okay. Memang nilai kemanusiaan itu di atas segalanya ya, sebenarnya ya. Pak, jelaskan dulu dong ke kami untuk perkembangan dari Konghucu itu sendiri di Indonesia bagaimana? Konghucu ini kan masuk sudah ribuan tahun. Kalau berdasarkan temuan barang-barang sejarah, porselen segala macam, ya sudah masuk seiring dengan masuknya migrasi dari mainland China ya, dari Tiongkok itu. Tapi kalau mau bukti sejarah yang masih ada, katakanlah kelenteng, karena itu rumah ibadah Konghucu, yang paling tua itu di Gresik 1153. Paling tua itu Gresik. Paling tua ya. Dan yang nomor 2 yang jelas-jelas itu ada patung atau kimsinnya Konghucu, itu di Cirebon 600 tahun. 600 tahun. Nah, pada tahun 1729 di Jakarta sudah ada Ningsi Suyen, itu semacam pesantren untuk Konghucu. Dan lembaga Konghucu sendiri, Makin itu yang kan tumbuhnya dari bawah, itu sudah berdiri 1918. Ya, kitab-kitab Konghucu sudah diterjemahkan 18 sekian. Sedangkan Matakin yang sekarang
resmi di anggaran dasarnya berdiri 12 April 1923. Jadi 3 tahun sebelum NU. Ya, seperti itu. Nah, umatnya kalau kita lihat daftar statistik terakhir di tahun 71 sebelum mengalami pembekuan itu sekitar 1 juta orang pada tahun 71. Pada waktu itu Buddha, Hindu juga kurang lebih sama. Islam, Kristen, Katolik 3 kali lipatnya. Nah, sejak Gus Dur memimpin lagi kan Konghucu dipulihkan lagi, masuk statistik tahun 2000. Nah ini prosesnya kalau berdasarkan KTP agak lambat, karena orang masih trauma untuk mengganti KTP. Apalagi cuaca politik di Indonesia kan kadang kurang stabil, jadi mereka masih enggan untuk mengganti KTP. Kalau dasarnya KTP kita nomor 6 jumlahnya, tapi kita merata, bahkan sampai di Pulau Seribu pun ada, di Papua pun ada meskipun nggak banyak gitu loh. Kalau yang paling banyak ada di Bangka Belitung sekarang. Bangka Belitung nomor 2 ada di Kalimantan Barat, utamanya di Singkawang dan Pontianak, dan nomor 3 di Jawa Barat, utamanya di Bogor, Tangerang dan Depok. Berarti jenengan sebagai ketua umum muter ya? Ya, sekarang ada kurang lebih 400 makin. Ya, 400 makin. Jadi kalau seminggu sekali ya 8 tahun baru selesai ya. Muternya. Ya, muternya harus selesai. Kalau dalam masa kepemimpinan sendiri Pak, untuk Matakin ini berapa tahun dalam satu periode? 4 tahun. Cuma 4 tahun. Matakin ini mengalami sistem kepengurusan yang berubah-berubah. Jadi sampai dengan tahun 2018 itu seperti NU, ada Tanfisiyah, ada Suriah. Ya. Tapi dan saya menjadi ketua Tanfisiyah 2002 zaman Gus Dur 2002 sampai 2006 sampai 2010, 4 tahun. Kemudian masuk ke Suriah sebagai sekretaris Suriah sampai 2010, 2014, 2018 yang namanya Dewan Rohaniwan itu. Sejak 2018 digabung. Jadi makanya ketua umum Dewan Rohaniwan _ pimpinan pusat. Jadi sekarang seperti apa ya? Seperti KWI kali, jadi satu seperti itu. Baik Pak, terus terkait masalah nilai-nilai luhur Konghucu ya, yang bagi publik itu kan jelas sangat berpengaruh juga. Kalau melihat sejarahnya kedekatan dengan Gus Dur, Muslim, itu ceritakan secara singkat lah Pak pengalaman kedekatan. Iya, nilai-nilai luhur. Nilai-nilai itu kedekatannya dulu. Kedekatan dan nilai-nilai boleh Pak. Mau Bapak pilih yang mana? Oke, saya kedekatan dengan Gus Dur ya. Jadi ada 3 tokoh atau tiga umat lah, 3 umat Konghucu yang kebetulan mempunyai sejarah kedekatan dengan Gus Dur yang berbeda. Saya kenal Gus Dur itu 1986. Pada waktu itu saya bekerja di Kalbe Pharma Group, bekerja sama dengan Tempo dan Gramedia mendirikan sebuah PT yang ingin membangun ensiklopedi pertama di Indonesia, ensiklopedi umum. Dikumpulkanlah 400 tokoh-tokoh besar, termasuk beberapa menteri, Fuad Hasan, segala macam, dan tokoh-tokoh Islam. Kalau Kristennya itu Pak Eka Dharma Putra, kalau Islamnya waktu itu dipilih Cak Nur, Nurholis Masjid almarhum. Cak Nur akhirnya mengatakan nggak punya waktu, diserahkan ke Gus Dur. Gus Dur baru sebentar diserahkan ke Pak Johan Effendi. Nah, sejak itu saya sudah kenal Gus Dur. Kemudian ketika saya kuliah di MMUI, saya beberapa kali minta teman-teman mengundang beliau. Nah, jadi saya kenal Gus Dur tuh 86 lah. Nah, beliau masih bisa melihat. Kemudian ada orang kedua yang pernah menjadi ketua umum Matakin 93 sampai 2002, Pak Chandra Setiawan, itu kenal Gus Dur ketika sekitar 90-an awal. Karena Gus Dur diminta mengajar di Institut Bisnis Indonesia yang di Yosudarso untuk mata pelajaran perbandingan agama. Jadi di sana nggak ada agama apa, tapi perbandingan. Nah, satu lagi Pak Bingki almarhum, beliau juga kenal dekat, apalagi setelah ada kasus pernikahan Konghucu di Surabaya yang tidak boleh Gus Dur yang membela. Waktu itu Gus Dur sudah ketua umum PBNU, membela nongkrongin seharian
itu luar biasa. Nah, 3 orang ini yang dekat secara pribadi, kemudian terlibat di organisasi antaragama, Dian Intervide, Muhammadiyah, Masyarakat Dialog Antaragama, ada Mbak Amanda Suharnoko, ada Mas Ulil, ada Bu Musda, ya. Kemudian ketika beliau jadi presiden, ada 11 orang yang mendirikan Indonesian Conference on Religion and Peace. Pendirinya Gus Dur, duta besar yang sekarang duta besar Indonesia di Spanyol, Muhammad Najib, kemudian Mbak Musda, Pak Sudamek, Pak Chandra, ada Mbak Silvana Apitulai, Pak Gede Nati, dan saya, kemudian beberapa orang lagi. Nah, Pak Johan, ketua Pak Johan, kemudian Mbak Musda itu sekretaris, saya wakil bendahara, bendaharanya Pak Sudamek. Tapi kemudian yang mewakili di akte itu saya sama Pak Johan untuk tanda tangan akte notarisnya, dan waktu itu kita juga menggalang dana. Waktu itu kan Indonesia lagi seru-serunya, jadi banyak yang memberikan simpati lah seperti itu. Dan juga ketika waktu pemerintahan Pak Harto, ada tokoh Konghucu dari Korea datang untuk mengetahui keadaan Konghucu di Indonesia. Dia titip pesan ke Gus Dur bahwa sebagai sesama saudara, dia tetap pesan pada tokoh pimpinan Muslim yang terbesar. Gus Dur marah tuh, tersinggung. Nggak perlu titip, itu kan saudara saya. Apa hak you menitipin? Justru saya yang punya kewajiban untuk menjaga. Justru saya ingin di Korea Muslim itu minoritas, you harus jaga. Memang seharusnya seperti itu, gitu. Nah, kemudian sebagai bentuk keseriusan, beliau mendirikan Yayasan Nur Kebajikan. Nur itu mewakili Islam, Pak Cahaya, kebajikan istilah khas Konghucu. Ketuanya, dia bilang, kalau saya udah serius, ketuanya Mas Bondan Gunawan, almarhum, yang kemudian menjadi menteri, sekretaris pribadi, sekretaris negara atau sekretaris apa, presiden, ya seperti itu. Maka beliau membela, bahkan ketika ada utusan daerah, utusan golongan di MPR, Konghucu nggak terwakili, beliau bilang, kamu demo, saya yang di belakang. Tapi kemudian ketika konferensi pers, malah dia yang di depan membelain. Matakin adalah mataku. Mengganggu Matakin sama dengan mengganggu mataku. Padahal kita tahu kan, buat seorang Gus Dur mata itu kan sangat-sangat penting, gitu loh. Jadi makanya tidak heran seminggu setelah beliau jadi presiden, saya pagi-pagi dengan Pak Pinky datang ke istana. Nggak ada apa-apa, hanya sekedar biasa. Sebelumnya kan sering juga main di Ciganjur, di kamar beliau yang kecil itu kita dengerin musik gitu ya. Kita tiba-tiba setelah lewat jembatan di atas Istiqlal itu, rel kereta. Tiba-tiba saya yang nyetir, Pak Pinky di sebelah. Kita bisa ngomong, kita minta Imlek tuh. Kayak ada wangsit gitu. Begitu menghadap Gus Dur, kita bilang, Gus, mumpung sampean jadi presiden, boleh dong sekali-sekali mengadakan Imlek nasional. Apa itu Imlek nasional? Imlek yang menghadirkan seluruh komunitas Tionghoa dan Konghucu di seluruh Indonesia dengan presiden hadir dan memberi sambutan. Beliau nggak ngomong setuju, nggak setuju, bikin 2 kali. Maksudnya, Gus, 2 kali. Imlek di Jakarta, kamu ketuanya, nunjuk saya. Cap Gome di Surabaya, Pak Pinky yang jadi ketua. Saya sama Pak Pinky lirik-lirikan, satu aja nggak punya duit gitu loh. Ya, tapi kan saya nggak ngomong gitu, Gus, jangan Gus. Hindu cuma Nyepi, Buddha cuma Waisak, bahkan Kristen Katolik digabung Natal. Kalau Islam banyak ya maklum lah karena jumlahnya banyak. Kita satu aja, padahal alasan utamanya nggak punya kemampuan gitu loh, tetap ngotot. Itu pagi-pagi subuh, saya ke kantor jam 8, Mbak Ratih Harjono, waktu itu sekretaris presiden, telepon, Mas Budis jangan serakah dong. Serakah piye Mbak? Ya masa minta 2 kali? Enggak, kita nggak minta 2 kali. Mbahmu sendiri yang minta. Coba kalau
Gus Dur mau satu kali, kami lebih senang, tetap nggak mau. Maka 17 Februari tahun 2000 Imlek di Balai Sudirman, Tebet ya, seminggu kemudian di Surabaya. Itulah Gus Dur. Iya, betul. Nah, jadi tanpa apa-apa, membela tanpa di belakang, pasang badan. Itu keunggulan Gus Dur. Kalau orang lain mungkin membela hanya wacana atau support atau simpati atau doa, kalau Gus Dur pasang badan. Totalitas ya, Total. betul. Bukan hanya buat Konghucu, Mbak Inul, ya, benar. Mbak Inul, Arswendo, Atmoswiloto, semua dibela. Jadi itu tokoh yang mungkin akan abadi ya. Nilai-nilai kemanusiaannya benar-benar dijunjung ya Pak. Dan waktu pidato pertama, udah kamu yang bikin konsepnya. Saya bikin, udah jadi konsep pidato Gus Dur untuk di buku ya, karena kan beliau nggak bisa baca. Gus, saya bacain ya. Nggak usah. Udah pasti ya bener lah. Tetap saya bacakan. Ya beliau tambahin kata satu, keadilan. Ditulis. Itu luar biasa memang. Dan ketika dalam proses perizinan saya menghadap lagi, Gus nggak bisa karena masih ada Inpres 1467. Dia bilang gampang, ntar gue cabut. Panggillah Pak Yusril, Pak Bondan, terus Menteri Sekneknya siapa waktu itu, terus Pak yang dari Batak siapa tuh, semua diberesin sama beliau. Ali Imran ya waktu itu sama. Terus habis itu KTP juga belum. Pagi-pagi nih, Gus KTP Konghucu masih masalah. Langsung Pak Suryadi Sudirji ditelepon pagi-pagi datang. Diinstruksikan di depan sayanya kan nggak enak. Dan pada 31 Maret tahun 2000 keluar, pas ulang tahun saya yang ke-40 itu. Berarti hadiah ulang tahun iya, dengan tapi bukan karena itu, tapi pas ya? itu saya kadang-kadang di dalam hidup kok banyak yang serba kebetulan ya. Seperti itu, makanya buat umat Konghucu itu Gus Dur sudah seperti orang suci ya. Ya bukan hanya Gus Dur, Bu Sintanya setiap kali sahur keliling ya pasti kita di belakangnya gitu. Untuk selalu membantu dari awal gitu, seperti itu. Tapi memang keluarga Gus Dur itu luar biasa ya. Bu Ya, semua Wahid total, juga, ya. Iya semuanya Gus Im, luar biasa. Semuanya. Bahkan waktu didengar pendapat di komisi berapa, Ibu yang kedua siapa ya? Lupa saya namanya. Adik Gus Dur yang perempuan. Bukan Lili yang kedua itu yang keempat ya. Yang anggota dewan Ibu Lili. Ya, beliau bilang membela karena ada rekomendasi dari DPR, maka juga semuanya serba mulus, termasuk dari Pak Jimli ya, dari MK dan segala macam, Pak Yusril juga dari Seknek. Karena Pak Yusril kan paham sekali soal kelenteng. Gitu. Seperti itu. Nah, itulah nilai-nilai Gus Dur yang selaras senafas dengan ajaran Konghucu. Tadi kan tanya soal nilai ya. Betul. Saya singkat aja, yang terkait dengan atas, Tuhan, konsepnya persis dengan Islam. Tuhan adalah tidak bisa dipersonifikasikan. Tuhan itu maha awal dan maha akhir. Tuhan itu hanya punya satu hukum kebajikan. Kita nggak boleh melanggar itu. Yang kedua yang terkait dengan negara, harus dibela. Jangan ditinggalkan alasan apapun. Kemudian alam, bahkan menebang pohon sembarangan pun tuh hukumnya tidak berbakti. Karena memutus kemungkinan anak keturunannya hidup sejahtera. Terus juga beliau kalau membutuhkan ikan nggak akan pernah menjala tapi hanya memancing. Kalau mau memanah burung nggak boleh yang sedang istirahat apalagi sedang tidur, tapi yang sedang terbang. Jadi challenging. Yang di belakang nilai-nilai lama tuh harus dipelihara, nggak boleh langsung demi modernisasi semua disikat, tapi harus dianalisa mana yang masih relevan dan mana yang tidak, sehingga pendulum itu enggak goyang kanan kiri mencari keseimbangan tapi sudah langsung mencari keseimbangan sendiri. Ke kiri itu harus selalu belajar dipraktekkan. Kalau orang bisa belajar 10 kali, kita harus 1000 kali jadi kita bisa menang. Di kanan persahabatan itu nomor 1, di 4 penjuru lautan semua manusia bersaudara, dan di depan harus sadar bahwa dunia itu selalu berubah,
Makanya kita harus selalu memperbaharui diri. Tidak boleh kukuh, tapi selalu berpikir terbuka. Dan dialektika itu harus dihidupkan. Berdebat bukan berarti bermusuhan. Betul, Pak. Tapi harus justru seorang insan kamil, kalau dalam Konghucu, seorang cince, meskipun berbeda, tetap bisa rukun. Tapi orang yang rendah budi, meskipun bisa sama, nggak bisa rukun. Betul. Nah, betul. itu Indonesia punya ketika saya kecil. Sekarang mau jalan mobil, mau jalan, mau motor jalan, orang pun nggak memberi kesempatan. Terobos terus. Itu bahaya sekali. Maka perlu diingatkan bahwa membangun bangsa bukan sekedar fisik, tapi membangun manusia. Betul. Jika membangun bangsa merupakan pembangunan manusia, bisa hancur. Seperti saya ibaratkan dengan contoh yang sederhana, perusahaan yang maju, penjualannya naik terus, omsetnya naik terus, digeber tanpa atau melupakan penguatan orangnya, suatu saat jeblok karena tidak mampu melayani. Ketika sadarnya belakangan, ngangkatnya lagi sudah susah. Benar. Seperti itu. Benar. Pak, nilai-nilai luhur yang diajarkan di Konghucu itu terbukukan nggak? Mungkin ada. Kita bisa mendapatkan untuk mempelajari itu. Bisa. Jadi kita ini ada 6, 4, 1. Ada 11 kitab. Ya. Yang kitab pertama memang ujar-ujar Konghucu sendiri, tapi yang mencatat cucunya. Sama murid terpandainya dan beberapa murid termasuk cicit muridnya. Itu namanya sesu, 4 kitab yang pokok. Artinya kalau pakai bahasa Kristen, perjanjian baru. Ajaran Konghucu tapi yang menulis murid-muridnya berdasarkan apa yang didengarkan. Yang sebelumnya karena Nabi Konghucu itu kan yang ke-30. Sebelumnya ada 29 Nabi dan 4 itu ada yang 2 dari Parsi, 1 dari Proto Melayu, 1 dari Jepang, etnis Jepang gitu loh. Kemudian ada 5 perempuan. Itu dibukukan oleh Konghucu sendiri dalam kitab Liu Qing, 6 kitab, tapi yang kitab musiknya ini terbakar habis ketika di bumi hanguskan pada pemerintahan yang Qin Shi Huang yang mendirikan tembok besar itu. Nah, tinggal yang 5, makanya disebut Wu Qing. Itu I Ching, kitab kejadian alam semesta, Su Qing sejarah suci, Si Qing kitab sanjak. Jadi Konghucu itu mengajarkan puisi segala macam karena harmonisasi. Karena ada ungkapan bangunkan jiwamu dengan sanjak, tegakkan dengan kesusilaan, sempurnakan dengan musik. Pemimpin yang tidak memahami musik susah karena tidak tahu harmoni. Iya, betul. Ya. Kemudian ada kitab Lici tentang peribadahan, itu aturannya ruwet lah. Kemudian ada Chun Shu Qing tentang sejarah di zaman musim semi dan rontok, karena beliau mengatakan agar orang pemimpin-pemimpin kemudian belajar dari kesalahan dan kebaikan yang terdahulu agar tidak terulang. Tapi sejarah membuktikan orang tidak pernah belajar sejarah. Dan terakhir satu kitab yang ditulis bersama muridnya, Xiao Qing, mengajarkan bagaimana orang berbakti mulai pada diri sendiri, merawat tubuh, kesehatan, sampai berbakti pada orang tua, itu wajib, keluarga, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Itu ditulis Konghucu. Jadi ada 7 yang ditulis sendiri, ada 4 yang ditulis oleh muridnya. Seperti itu. Murid-murid beliau ketika hidup itu ada 3.000 orang. Ada 72 yang menonjol, ada 4 yang luar biasa. Ya, seperti itu. Jadi memang nilai-nilai luhurnya itu sangat luar biasa sekali ya untuk kehidupan sosialnya, bahkan pernegaranya juga. Iya, karena itulah sejak zaman dinasti Han itu 206 sebelum Masehi sampai sekarang, pemerintahan Tiongkok itu berdasarkan ajaran Konghucu. Jadi ujian-ujiannya seperti itu. Tapi bagus apapun ajaran termasuk agama, ketika pemimpin nomor satunya menyelewengkan, ya seperti inilah, apapun makanan yang bagus kalau kemudian berlebihan juga nggak baik. Seperti itu. Hal yang berlebihan memang kurang baik. Bapak ini kan menjelang kegiatan R20. Jadi
Karena R20 itu kan membawa agenda untuk mengusung nilai-nilai kesetaraan itu sendiri. Dan prinsip kemanusiaan itu kan perlu disepakati bersama sebagai cara menghindari konflik-konflik lah yang berbasis agama di kemudian hari atau di lain tempat. Menurut jenengan. Sebenarnya kan kalau orang Tegal itu agak ngapak ya Pak ya. Yeah. Tapi saya nggak yakin Bapak Tegal karena nggak ada ngapak-ngapaknya. Jadi kalau ketemu sesama baru keluar. Oh gitu. Ya jadi Pak, pendapat tentang pelaksanaan R20 itu sendiri yang diinisiasi oleh NU dengan maksud dan tujuan bahwa poinnya itu adalah nilai kesetaraan. Menurut jenengan bagaimana? Ya, nomor satu pertama kali adalah kita harus sadar yang namanya agama itu fungsinya mengembalikan sifat asli kita sebagai cinca atau insan kamil agar senafas laras dengan nilai sifat kita asal. Karena kita lemah kemudian terpengaruh. Tapi kemudian kan karena keterbatasan kita, agama malah kadang-kadang menjadi masalah. Betul. Nah ini yang harus dikembalikan. Dan kita juga harus sadar, semua kalau misalkan agama Islam percaya manusia pertama Adam Hawa, kita ini kan berarti saudara semua. Betul Pak. Konghucu pun mengatakan di 4 penjuru lautan semua manusia bersaudara. Tapi ketika tidak ada keadilan, akses untuk mendapatkan sesuatu keadilan ini prinsip Konghucu bukan sama rata sama rasa ya. Artinya kepada yang perform, yang berkinerja baik, yang pintar, dia layak mendapat penghargaan yang lebih tinggi. Tapi mereka yang tersisih oleh persaingan karena ketidakmampuan dididik. Ketika dididik tidak bisa, itu harus disadarkan. Kalau kerasnya ya dihukum, tapi kan sebelum menghukum kita sadarkan dulu. Dan harus ada membantu di sini fungsi negara bagaimana melindungi yang lemah tanpa mengekang yang kuat. Betul. Demikian juga dalam hubungan antar bangsa ya. Harus ada kesetaraan. Dunia ini kan nggak mungkin lah akan damai kalau ada sekelompok negara atau pemimpin yang ingin menguasai sendiri. Pasti akan ada aksi, ada reaksi. Menjadi tidak selaras. Iya, ini harmoni ini yang harus dibangun. Cita-cita Konghucu itu menciptakan keharmonisan agung, di mana setiap orang bisa pulang ke rumahnya dengan baik. Caranya bagaimana? Yang tua harus merasa bahwa ketika dia tua, hidupnya ada yang ngopeni, ada yang ngurus. Yang muda ada yang membimbing tanpa perlu harus didikte. Kepada kawan dan sahabat ada rasa hormat. Betul. Bayangkan kalau di dalam keluarga ada ayah, kakek, ada anak, cucu, semua selaras menghormat dan menyayangi, kan berarti keluarga itu bagus. Harmonis. Nah, dengan keluarga lain ada kesetaraan. Nah, soal nanti siapa lebih kaya, nah itu kinerja. Asal diatur dengan transparan, dengan prinsip yang adil, siapapun tanpa ada keistimewaan tertentu. Tapi kan pasti ada yang kalah. Nah, negara ini harus mengatur yang hadir di sini seperti itu. Karena nggak mungkin kalau semuanya diperlakukan sama, nanti tidak ada upaya untuk berprestasi. Tidak ada nilai dari kesetaraan itu sendiri. Iya, jadi artinya cuma dibagi rata begitu. Iya, betul. Orang nggak akan maju gitu loh, seperti itu. Dan juga harus berpikir ke depan. Orang yang melupakan masa depan, bahaya sudah ada di matanya, kata Konghucu seperti itu. Jadi kalau istilah orang Jawa dulu kan Belanda masih jauh. Oh ya, itu. Tapi ini Belanda sudah dekat berarti. Iya, Belanda sudah dekat. Udah di depan mata gitu loh. Dan ini yang harus selalu disadarkan. Dan Indonesia sebagai negara nomor 4 penduduknya, 4 ya. Ya, kan Tiongkok sama India kurang lebih 1-2 mirip-mirip tuh, Amerika terus Indonesia. Itu bisa mengambil peran dalam, apalagi sekarang memegang posisi sebagai ketua G20, mengambil peran untuk mengajarkan kolaborasi, bukan konfrontasi. Kalau perlu silahkan berinvest di Indonesia, daripada bersaing kita bikin PT bersama, yang penting memberikan kesejahteraan bersama. Dan masing-masing itu harus fair gitu. Karena setiap kali tidak ada fairness, meskipun fairness yang benar itu susah, pasti akan susah.
Tapi Konghucu mengatakan jika ada keadilan, tidak ada persoalan persatuan. Jika ada keadilan, tidak ada persoalan kekurangan orang. Jika ada keadilan, tidak ada persoalan kemiskinan. Meskipun sama-sama miskin, kalau merasa diperlakukan adil, akan kuat. Konghucu melanjutkan bahwa syarat berdirinya negara kuat itu ada 3. Yang pertama adalah mempunyai cukup makan, cukup pangan, ya, sandang pangan papan, cukup persenjataan, pertahanan, dan ada kepercayaan rakyat. Muridnya tanya, kalau boleh dihilangkan tinggal satu apa? Yang penting ada kepercayaan rakyat. Kepercayaan. Karena negara masih bisa berdiri kokoh meskipun rakyatnya miskin, kelaparan, tidak punya senjata. Karena mereka masih bisa, kalau ada pemimpin yang bisa dipercaya, dia akan bisa menyatukan dan terbukti. Negara-negara besar di beberapa negara ekspansi juga nggak tembus karena ada kepercayaan. Itu yang harus dibangun. Maka setiap orang yang mendapat amanah untuk menjadi pemimpin harus sadar bahwa amanah itu bukan hanya datang dari rakyatnya, tapi datang langsung dari Tuhannya. Gitu. Seperti itu. Betul. Memang betul, Pak. Jika ada keadilan, tidak akan ada kemiskinan. Ini yang berat. Ya, enggak, kemiskinan itu akan dirasakan sebagai yang lain sama kok. Orang kan selalu membandingkan kan. Iya. Ya, kayak, berarti adanya kaya miskin itu karena perbandingan. Karena sebenarnya. Perbandingan. Aku kok kelihatan jelek, yang itu kan jadi saling mempercantik. Iya. Gitu ya. Karena ada perbandingan itu, Pak. Iya, betul-betul. Pak, harapannya jenengan di acara R20 ke depannya untuk Indonesia nih, masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena kan R20 ini kita sebagai tuan rumah, acara besar, terus kegiatan yang berbicara tentang religion, nomor 1, harapannya jenengan bagaimana? Nomor 1, tentu sebagai tuan rumah, kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Tuan rumah yang baik itu bukan sekedar apa yang diminta oleh tamunya kita sajikan, tapi juga harus tahu mendidik tamunya mana yang memang layak, mana yang tidak gitu loh. Dan yang kedua, kita harus merasa yakin bahwa negara Indonesia itu negeri besar. Betul, Pak. Terlepas dari apapun, kita negeri besar. Betul. Kita harus menunjukkan bahwa kita bisa memberikan arahan yang besar tanpa perlu menonjolkan kepentingan pribadi. Karena seperti perusahaan ya, ketika kita bisa melayani orang, kelihatannya kan kita rugi, kita ngelayanin. Simpati itu akan datang dan akan dibayar berlipat-lipat. Dan apalagi Indonesia mempunyai potensi sumber alam yang kuat, potensi kebaikan orangnya kuat, kuat, baik hati. Ya. Saya pernah ada diceritakan di Singapura ada apartemen yang terbakar, seluruh di situ kan ada pegawai pembantu rumah tangga dari banyak negara, dari Filipina, dari Malaysia, dari mana-mana lah. Ketika kebakaran terjadi, semua pada turun, yang dari Filipina, dari Malaysia, dari mana turun, yang di Indonesia nggak turun-turun. Ternyata mereka turun terakhir sambil menggendong majikannya yang nggak bisa. Jadi di situ langsung pamor kita tuh naik. Iya. Karena tidak sekedar memikirkan. Nah, ini kebaikan ini yang tidak cukup di situ. Betul. Harus mau belajar dan nggak boleh cepat puas dalam arti tidak rakus, tapi untuk kebersamaan. Jadi kalau Indonesia bisa menggalang bahwa dunia ini adalah rumah kita bersama, ada kamar yang punya AC atau kamar yang tidak, oke, tapi jangan terlalu menonjol. Betul. Dan itu harus menjadi tempat bersama, karena ketika satu rumah satunya menonjol, musiknya terlalu keras akan mengganggu keharmonisan. Jadi kita harus bisa mengambil alih, dan untuk itu dibutuhkan orang-orang, pemimpin-pemimpin, tidak cukup hanya seorang presiden, tapi level-level yang lainnya yang mampu menunjukkan bahwa Indonesia ini bukan bangsa yang baru lahir tahun 17 Agustus 45, tapi punya sejarah panjang. Betul, Pak. Dan prinsip keadilan itu yang nomor 1. Jika ada keadilan, tidak ada persoalan kemiskinan. Jika ada keadilan, tidak ada persoalan persatuan. Betul. Karena sama-sama miskin, sama-sama diberlakukan adil. Nah, tapi keadilan di sini bukan berarti orang yang bekerja keras sama yang males-malesan sama. Atas dasar meritokrasi tetap. Betul. Jadi prinsip keadilan, meritokrasi itu dan bisa dipercaya, ini menjadi prinsip utama.
Okay. 3 nilai ini, kepercayaan, keadilan, meritokrasi. Tanpa meritokrasi nanti orang hanya sekedar ya pokoknya aku terima jatah sama gitu, itu nggak ada upaya gitu loh. Menjadi tidak adil bagi yang berusaha dong, Pak. Iya. Baik, Pak, sampaikan dong kepada masyarakat Indonesia nih kalimat ampuh dari Bapak untuk generasi muda ya, Pak. Lebih khususnya generasi muda itu kan terkadang tidak begitu memahami tentang religion di lingkungan sosial itu sendiri, di relationship-nya. Sampaikan dong, Pak, kepada masyarakat. Ya, saya dalam hal agama hanya mengatakan bahwa agama itu bukan untuk Tuhan. Agama itu untuk manusia. Betul. Agar bisa menjadi manusia yang sejati. Betul. Manusia yang tidak hanya mencintai diri dan keluarganya, tapi mencintai masyarakat dan lingkungannya, negara dan Tuhannya. Ketika cinta itu hanya untuk diri atau keluarganya, pasti akan terjadi disharmoni. Betul. Dan ketika disharmoni terjadi, omong kosong dengan persatuan, omong kosong dengan kekuatan, karena pasti akan runtuh. Dan Indonesia bisa mengambil peran seperti itu. Ketika ada gajah bertanding dengan gajah, pelanduk bodoh akan mati di tengah-tengah. Okay. Tapi pelanduk yang pintar akan bisa menyadarkan gajah-gajah itu untuk kesini. Kalau saya katakanlah ya, saya selalu memikirkan, Joe Biden, Xi Jinping dan Putin, mari berinvestasi di Indonesia. Kita bikin satu joint venture di mana kalian berdua sharing di sini. Kalau perlu Amerika 40%, Tiongkok dan Rusia 40%, Indonesia 20% saja, nggak apa-apa. Tapi kan aktivitasnya di sini. Betul. Aktivitas ini kita yang mengendalikan. Ketika yang bagus yang Amerika 20% bisa berpihak ke sana. Ketika yang bagus Tiongkok dan Soviet bisa ke sini. Dan tujuannya membangun bersama-sama. Betul. Dan setiap daerah bisa dikembangkan. Nah, yang 20% dari Indonesia ini akan dibagi. Katakanlah pemerintah pusat hanya 5%. Pemerintah daerah hanya 5%. Masyarakat sekitar 10%. Jadi itu kan bisa besar sekali. Dan lama-lama kan biarpun 20% ini kan akan menjaga keseimbangan. Betul. Karena yang 40-40 nggak bisa menjadi pengambil keputusan. Betul. Tanpa ada angka yang 20 ini. Yang 20 ini minoritas tapi menentukan. Nah ini yang harus dimainkan. Dan mereka datang ke sini semuanya silahkan. Dan selama tidak merusak alam, selama memperhatikan kepentingan kelanjutan ke depannya, dan meritokrasi yang harus dijadikan pegangan. Bukan hubungan khusus atau apapun, tapi meritokrasi dan tentu aturan-aturan internasional seperti itu. Indonesia punya potensi untuk itu, dan rasanya kalau itu ada yang bisa menjalankan tanpa ada kepentingan pribadi, pasti bisa. Tapi ya, apa mungkin, Pak? Tidak ada kepentingan. Seharusnya orang sadar ya. Saya katakanlah sekarang umur 62 menjelang 63. Saya kira 18 tahun, Pak. Orang biasanya ngomongnya 70 ya. Bermuka tua. Makin lama kebutuhan tuh makin sedikit kok. Mau makan yang enak kolesterol, ya kan? Sebentar lagi juga pindah alamat ya seperti itu. Ngapain lagi coba? Kan harusnya diabdikan untuk itu, Jadi keserakahan itu kan salah satu dasarnya karena apa? Karena kita nggak yakin bahwa anak keturunan kita itu hidupnya nanti akan enak. Maka ditumpuk sebanyak-banyaknya. Tapi pengalaman saya mengajarkan di lingkungan kecil, ketika ada sebuah keluarga yang hebat, yang kaya, anak-anaknya tentu makmur, ada keponakan yang ngenger tahu ya, karena dari keluarga miskin, ikut keluarga itu banting tulang, yang jadi itu kok. Iya. Karena mereka punya semangat. Yang ini tinggal ngabisin warisan orang tuanya saja. Betul. Nah, bangsa Indonesia harus jangan berpikir negara kita kaya, negara kita punya sumber daya alam yang luar biasa, itu kan habis. Tapi bagaimana etos kerja, bagaimana berpikir ke depan, itu kan yang luar biasa, dan dunia akan ditentukan oleh 1-2 orang nantinya. Betul. Bukan oleh banyak orang. Dan ketika banyak orang yang lain tidak berdaya karena kemampuan beberapa orang yang jenius, kalau nggak diatur adanya kebersamaan, akan
terjadi kehancuran juga. Ataupun kalau mereka boikot mau ngelayanin siapa itu. Seperti itu. Ini yang harus dibangun kebersamaan. Maka peran dari agama-agama ke depan bukan sekedar membuat manusia itu taat kepada Sang Pencipta, tapi bagaimana bisa seperti Kredo Konghucu bahwa di 4 penjuru lautan semuanya manusia itu bersaudara. Bersaudara itu bukan berarti dibagi sama rata. Yang bagus kita beri lebih, yang kurang bagus menerima hasilnya. Tapi kalau di bawah garis kelayakan kita bantu tanpa membuat mereka manja. Betul. Baik, karena ini sudah di penghujung waktu, tapi pertemuan ini tidak menjadi terakhir dari pertemuan kita di podcast ini, Pak. Baik, kepada masyarakat sekalian yang khususnya masyarakat NU dan kawan-kawan masyarakat NU juga, memang mencintai sesama manusia dan menjalin keharmonisan itulah yang menjadi nilai ya Pak ya, yang menjadi nilai bagaimana keberlangsungan kehidupan dari sisi kemanusiaan itu berlangsung gitu ya Pak. Ada yang perlu dikoreksi Pak dari kalimat saya? Enggak, kita kan Konghucu mengatakan di 4 penjuru lautan, semua manusia saudara. Semua manusia saudara. Betul. Bersaudara yang baik itu bukan berarti selalu menolong, karena itu enggak akan ada habisnya, tapi menyadarkan dan memberdayakan agar mereka mampu. Karena pengalaman mengajarkan, kalau ada seorang keluarga yang sukses, ada anak yang manja, ada keponakan yang hidupnya susah dan kemudian ngenger dalam bahasa Jawanya, yang sukses itu nanti yang ngenger itu loh. Karena perjuangan. Keseriusan dalam berproses. Iya, karena orang yang mendapatkan sesuatu dengan mudah akan melepaskannya dengan mudah. Maka bangsa ini jangan diajarkan negara kita kaya raya. Negara ini butuh kerja keras. Hanya dengan kerja keras saja kita bisa berjuang. Dan jangan iri kalau lihat orang lain lebih sukses. Justru kita harus irinya dalam artian belajar mencari caranya yang bagaimana, tentu cara yang positif. Dan tidak selalu cara yang positif yang telah terbukti sukses di masa lalu, kalau kita tiru akan sukses. Karena dunia berubah. Betul. Hanya orang yang selalu sadar untuk berubah ke arah baik saja yang akan sukses. Dan itu butuh mental yang pejuang. Dan banyak suku-suku di Indonesia yang mentalnya sebenarnya mental wira swastanya kan kuat. Gitu. Betul, Pak. Dan itu yang harus kita tiru. Kalau ada yang baik, kita tiru. Kalau ada yang tidak baik, ku periksa diriku sendiri. Itu nasihat Konghucu. Kalau ada yang baik, kita tiru. Kalau ada yang tidak baik, periksa dari bukan aku jelek. Betul. Iya, betul. Ini kata pemantik memang bagi kita. Kalau ada yang baik kita tiru, kalau ada yang tidak baik, lihat diri kita sendiri. Ini luar biasa. Nggak perlu ngoceh-ngoceh. Correct in self ya Pak. Iya. Baik pemirsa sekalian, terima kasih sudah mengikuti podcast NU ya. Jadi selanjutnya kita akan membuat podcast yang lainnya yang masih berkaitan dengan R20. Mohon maaf apabila ada ketidakberkenanan dalam perbincangan kita kali ini ya Pak ya. Yeah. Tapi saya kira semuanya pasti akan berkenan. Sekian dari saya Leni Rodiah dari anggota Badan Pengembangan Jaringan Internasional dan sebagai host podcast NU mengucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.